إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dibawa seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah memberikan contoh bagaimana bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Beliaulah yang memberikan kita gambaran-gambaran bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya akan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba wajib memperhatikan dirinya ketika melakukan sebuah ibadah, sebuah amal, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, wa yanbaghi an yuraqibal 'abdu nafsah. Seorang hamba seharusnya terus mengevaluasi dirinya qabla al-'amali wa fil 'amali wa ba'da al-'amal. Sebelum melakukan amal ibadah, ketika melakukan amal ibadah, dan setelah melakukan amal ibadah. Jadi sebelum melakukan amal ibadah, ketika sedang melakukan amal ibadah, dan yang ketika selesai melakukan amal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah langkah-langkah agar amalan kita berada dalam koridor ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama, sebelum melakukan amal, maksudnya adalah apa yang menggerakkan, mendorong seseorang untuk melakukan ibadah tersebut. Apakah hawa nafsunya? Apakah ia mencari kedudukan dan jabatan, harta yang akan didapat, ataukah yang mendorongnya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Jika motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia melanjutkan amalan tersebut. Jika tidak, maka dia tinggalkan. Inilah ikhlas. Ha huwa al-ikhlas. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, ketika sedang melakukan amal, maksudnya adalah apakah dia melakukannya dengan memperindahnya sehingga dapat pujian dari manusia, atau karena takut mendapatkan celaan orang lain, ataukah dia melakukannya agar Allah Subhanahu wa taala melihatnya, memperhatikannya? Jika karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia lanjutkan, dan jika tidak, maka ia harus beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah selesai melakukan amal, maksudnya adalah apakah ketika ia dipuji karena amalan yang dilakukannya, atau mencari pujian dari orang lain. Jika mereka tidak melakukannya, tidak memujinya, maka dia akan menyakitinya.
atau dia akan lari dari amal tersebut bagaikan seorang lari dari singa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyukai perhatian dan pujian orang lain. Dia hanya gembira karena karunia Allah Subhanahu wa taala, senang karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan itu sendiri, apalagi pujian orang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kita bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan riya, bukan termasuk riya apabila seorang mukmin melakukan amal soleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum mukminin yang lainnya memujinya dengan pujian yang baik, sedangkan ia tidak menduganya, tidak menantinya, tidak mengharapkannya. Lalu timbullah kebahagiaan di dalam hatinya karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang ia dapatkan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika seorang melakukan kebaikan lalu ia mendapatkan pujian dari orang lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itulah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Inilah pengawasan seorang hamba kepada jiwanya, kepada amalnya di dalam ketaatan, yaitu keadaan yang tulus ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana generasi salaf menjaga keikhlasan mereka dalam ibadah, dalam amal. Mereka adalah generasi yang sangat-sangat memperhatikan aktivitas-aktivitas hatinya. Seseorang bertanya kepada sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang salat malam beliau. Maka beliau dengan marah berkata, demi Allah, satu rakaat yang kukerjakan di malam hari secara tersembunyi lebih kusukai daripada salat semalam suntuk kemudian di pagi harinya aku menceritakan kepada orang lain. Ar-Rabi' bin Khaisam rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau berkata, seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu pasti rusak. Mereka juga para sahabat, para salaf rahimahullah taala jami'an menjauhkan diri mereka dari sifat-sifat yang dapat merusak keikhlasan, seperti popularitas, gila kedudukan, gila pujian, dan diangkat-angkat. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala berkata, seorang hamba tidak dikatakan jujur jika ia masih suka pujian, suka popularitas. Abu Utsman Sa'id bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada perkara yang memalingkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi gila pujian dan gila sanjungan. Oleh karena itu, para salaf sangat mewasiatkan keikhlasan niat kepada murid-muridnya. Ar-Rabi' bin Sabih rahimahullah ta'ala menuturkan, suatu hari kami menghadiri majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kala itu beliau rahimahullah ta'ala memberikan wejangan-wejangan. Tiba-tiba salah satu dari jemaah menangis terseduh-seduh. Maka apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Demi Allah, pada hari kiamat kelak Allah akan menanyakan, apa tujuan Anda menangis pada saat ini?
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina waffiqhum lima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.